Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dewi sebagai Ketua MGDK Kota Banjarbaru, yang terhormat Pak Maujang sebagai Sekretaris MGDK SMK Kota Banjarbaru, dan Pak Nasrullah sebagai bendahara itu penyandang dana di kegiatan MGDK setiap bulan. Dan perlu mohon izin kepada Pasda, Pak Kunadi, Bu Hajah Eka, Bu Rosita duduk di depan ini menyampaikan biru 1 tentang kenali potensi. Jadi lebih izin Bapak. Nah, dulu di sini sebetulnya buat apa nanti tak menyampaikan lapas dalam. Nah, di sini yang pertama kita ada mempunyai konsep yang namanya di situ ada angka. A yang pertama adalah aktivitas, yang kedua refleksi, dan K-nya konsep, terus yang A-nya adalah aplikasi. Yang A-nya ini adalah asisten aplikasi. Kemarin kita pernah mengadakan kecerdasan menjemur. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kami dapat dari kemarin itu, cuma untuk ubah sedikit kalimatnya. Ya, jadi kita sebagai penyampai materi itu, kita bawa punya orang, tetapi kita harus modifikasi. Jangan 100% punya orang itu menampilkan, supaya ada perbedaannya daripada punya orang tersebut. Selamat datang para guru BK hebat di MGDK. Artinya kita ini adalah termasuk orang-orang yang hebat dan luar biasa, karena kita mampu membantu berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita, yang jumlah siswa itu 150 atau lebih. Kita mampu membantu mereka keluar daripada permasalahan yang dihadapi. Itu adalah guru BK yang hebat. Kita tidak berbekas apa yang disampaikan kepada mereka itu, tetapi makna yang tersirat kepada anak itu luar biasa. Contoh kemarin, saya setelah selesai mengikuti BIMTEK 7 Guru BK Hebat, kebetulan kami dapat masalah. Anak kami berkelahi di bengkel. Berkelahinya tampar buat. Nah, wali kelas sudah memisai supaya memaafkan, tapi tidak mau memaafkan karena dia sakit hatinya. Dia akan tampar lagi. Cuma dia nggak sampai kodalas karena dia lawan kawan, itu sangka di situ. Dan begitu lama wali kelas mencoba melerai mendamaikan dia, tapi tetap dia berkira sampai membalas. Akhirnya sudah hampir beberapa jam kami membantu mendamaikan siswa tersebut, dia tidak mau memaafkan. Dan ulun ada ulun ambil tasnya di ruangan bengkel, ulun ambil jam tangannya yang pecah tadi, bawalah ke ruang bengkel. Sampaikan ke mereka bahwa jam ini pecah dan Bapak siap menerima membantu kepada yang menampar ini supaya dia memperbaiki jam tangannya ini, supaya diganti kakaknya yang pecah tadi. Nah, dia sanggup yang memukul tadi untuk mengganti. Walaupun kata-kata sanggup itu sudah dia terima, dia mendengar, tetap dia tidak memaafkan. Nah, setelah buka tasnya, kita semua buka tasnya, kebetulan ketemu sebungkus kopi. Sebungkus kopi lain. Ulun ambil kopinya, kita betul minum kopi kan. Bapak ulangkan di sini ada air panas dispenser. Bapak ulangkan, kita minum sini gratis. Pokoknya di ruang BK ini jangan anggap ikan itu punya salah. Tetapi di sini kita bagaimana caranya
hanya menyelesaikan masalah kita. Dan orang yang keluar dari ruang BK itu semuanya plong, nggak ada lagi punya sangka ataupun mempunyai masalah, sehingga di antara kawan-kawan itu sudah damai keluar daripada ruang BK itu. Ulahkan kayak kopi itu tadi yang tas itu ulahkan buat dari panas, buat nyakit anduk anda di mejanya. Jago minum apa kopi itu, gitu aja. Jadi awas guru BK ini sambil aja memadahi, memodisai, mengunjungi di rumah tuh kayak apa supaya anak itu luluh hatinya untuk mau memaafkan kepada yang si perampok tadi. Dan seiring waktu berjalan, dia itu meminum kopi murahan kan minumnya, alhamdulillah minum gitu. Dan tidak berapa lama, kemungkinan karena mendengar omongan-omongan yang lembut dari guru BK-nya tadi, sehingga dia lemahlah pemikirannya dan mau dia memaafkan ke anak yang memukulnya tadi. Nah, jadi sebetulnya apapun masalah siswa itu, tinggal kita yang berbisa-bisa mencari teknik supaya anak tersebut mau membuka pintu maaf bagi orang lain. Karena pintu maaf itu, yang memaafkan itu punya pahala sedikit, tetapi yang memaafkan itu pahalanya luar biasa besarnya. Oke, itu hanya sekedar cerita. Teman-teman bisa sedikit mah. Kan itu kejadian di SMK kami. Mudah-mudahan nantinya ada di SMK Bapak Ibu atau di waktu bahasa anak-anak semua, laki-laki semua gitu. Ada yang mengalami seperti itu, coba trik-trik yang seperti itu, ya. Kalau dia melakukan atau membagi kertas ini kepada siswa dan suruh siswa itu menebak temannya yang di samping. Temannya dia menebak temannya samping dan yang di sampingnya menebak temannya lagi. Jadi bertebak-tebakan. Nah, mungkin kan tanpa adanya kontak pembicaraan. Misalnya si A itu ukuran sepatunya 38, tulis 38. Terus si A ini misalnya tidak merokok, tulis tidak merokok. Terus si A ini misalnya suka minum apa, tulis. Terus suka menggambar, terus yang lainnya. Kita minta hanya 5 aja. Jadi 5 ini kita tuliskan kepada kawan kita. Setelah selesai, apa yang mereka tulis tadi, baru kertas itu ditukar atau bahurupan bahasa Banjarnya, ditukar kawan-kawannya. Nah, kawan yang si A itu mengoreksi punya si B, si B mengoreksi punya si A. Betul nggak tebakan kawannya tadi? Kalau betul, dikasih kompleng. Bila salah, dikasih kali. Nah, itu tebakan temanku yang pertama. Yang kedua, mencari tanda tangan. Ini kan biasanya kalau siswa baru itu kan belum kenal semua di kelas itu gitu ya. Dia berbagai macam SMP, sanawiyah, dia belum jadi satu di kelas tersebut. Dia belum begitu kenal, belum begitu akrab. Lalu kita kasihlah tulisan yang seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu rubah, sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah Ibu. Boleh. Contoh yang pertama, mencari teman satu SMP. Misalnya saya SMP 1. Ada apa yang SMP 1? Kita lari kerja ke sana. Terus saya SMP 1. Mintalah tantangan yang sama
hari berbukaan dia mencari orang. Jadi kelas itu kelihatan hidup gitu. Terus yang berikutnya, ya silakan masuk Bapak Asmi, izin Bapak Asmi lah. Terus yang kedua, memiliki lebih dari 500 follower di medsos. Ini rata-rata siswa itu Bapak Ibu, dia mempunyai IG, mempunyai YouTube dan sebagainya. Dia pasti tahu tentang follower itu. Siapa kira-kira yang sudah seperti itu? Mintalah tanda tangan kepada siswa tersebut gitu. Terus sudah tahu tentang minat bakat dan gaya belajarnya? Siapa yang tahu? Minta tanda tangan di sana. Terus pernah bertingkah dengan orang tua saat mendapatkan masalah? Siapa? Minta di sana. Dan ini terus punya teman dua agama kepercayaan, dia punya satu agama Islam, dua agama Kristen, ada dua agama kepercayaan. Kalau ada yang Katolik, ada yang Kristen, berarti dia tiga punya. Terus bisa tidur waktu dan cukup, siapa? Minta di sana. Terus yang berikutnya tidak merokok. Siapa? Teman kita yang tidak merokok, minta di sana. Karena kasus merokoknya luar biasa. Yang di SMA 1 Cimarga kemarin kan kepala sekolahnya mempeleng siswa, lalu mogok belajar sebanyak 630 siswa mogok belajar, dan itu pasti ada orang yang mengendalikan, yang mengatur sampai sebanyak itu anak bisa mogok belajar. Ada. Mungkin saja guru yang pernah sakit hati dengan kepala sekolahnya, yang membuat isu yang macam-macam, akhirnya siswa tersebut mogok sekolah. Dan sebetulnya merokok itu tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah sakit, di mall, itu nggak boleh. Ada undang-undangnya, undang-undang nasionalnya ada, undang-undang kabupaten kotanya ada, dan situ jelas ada sanksi dan hukumannya. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak sadar, atau karena tidak ada sanksinya lalu kita merokok diam-diam itu nggak apa. Yang jelas jangan di dekat orang, karena bahaya asap rokok itu kepada orang yang menciumnya atau menghirupnya itu lebih bahaya daripada orang yang merokok. Kenapa? Orang merokok itu ada filternya yang menghalangi asap rokok masuk ke dalam paru-parunya. Sedangkan yang kita tidak menghirup asap itu tidak ada pakai filter, itu langsung. Itu yang bahaya. Kalau kita menggunakan belajar LCD, artinya ada dua. Pertama, kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru, dan yang kedua, melihat apa yang disampaikan itu. Artinya untuk lebih memahami itu lebih baik lagi, karena ada dua konsep tadi. Jadi beda pengingatnya, lebih kuat mengingat, mendengar dan melihat gambar itu. Makanya kebanyakan sekarang pemerintah itu memberikan bantuan seperti yang seperti ini, supaya tidak lagi menggunakan LCD. Karena LCD itu cabut pasang, akhirnya bisa rusak. Nah beda lagi kalau di SMKPT, kemarin saya melihat layar lebar lagi, lebar layarnya itu luar biasa. Karena SMKPT itu langsung Kementerian Pertanian. Jadi bantuan itu ada langsung, itu luar biasa. Insyaallah. Jadi kalau Anda melihat fasilitas pembelajaran itu, beliau yang luar biasa. SMKPP malah. Insyaallah SMKPP panutan. Masuk. So. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pasti kamu ke kantin, Pak. Makan dulu. Ini kayak apa nih? Kamera ini lanjut aja, Kak, Pak. Kontennya. Ya kayak yang ini bagus banget.